Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Subani Prastiono dengan NIM 12103150090. Saya berasal dari kelas 4B Ilmu Komunikasi Konsentrasi Public Relation. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai implementasi teknologi komunikasi. Nah, berbicara tentang proses implementasi sangat berkaitan dengan implementasi teknologi. Kita bisa merujuk pada model proses inovasi yang pernah dikenalkan oleh Everest M. Rivers pada tahun 1986, yang menjelaskan antara lain, yang pertama ada yaitu inisiasi. Jika ada teknologi baru, seseorang punya kecenderungan untuk mengetahui, mempertimbangkan, memahami dengan seksama apabila cocok merencanakannya pada teknologi baru. Artinya, tidak serta-merta masyarakat langsung menerima begitu saja atas teknologi baru tersebut. Inisiasi berarti usaha mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahaminya dengan seksama, dan merencanakannya untuk mengadopsi. Tahapan ini memiliki dua tingkatan, yaitu yang pertama atau yang A, yaitu ada setting agenda, yaitu munculnya ide untuk mengadopsi teknologi demi menyelesaikan permasalahan informasi yang muncul. Tahap ini baru sebatas kecenderungan ide untuk mengadopsi, tetapi belum ada tindakannya. Yang B, ada matching, yaitu kecocokan teknologi komunikasi dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Yang kedua, implementasi. Secara sederhana, implementasi berarti penerapan. Implementasi teknologi komunikasi berarti penerapan teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sebuah proses penerapan, implementasi mempunyai tiga tingkatan, yaitu yang A, redefining, yaitu mengatur, menyusun, dan bahkan memodifikasi struktur organisasi bagi lembaga atau individu untuk keperluan teknologi komunikasi yang dimaksud. Yang B, ada clarifying, yaitu meyakinkan kepada sebuah anggota bagi lembaga atau individu tentang seluk-beluk teknologi komunikasi yang dimaksud, sehingga teknologi komunikasi itu tidak menjadi sesuatu yang asing lagi. Yang C, ada routinizing. Tingkat ini mengungkapkan bahwa teknologi bukan sesuatu yang asing, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi faktor penentu aktivitas manusia. Nah, di sini saya selanjutnya akan membahas tentang difusi inovasi. Untuk sampai pada implementasi sangat dibutuhkan proses panjang dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disebabkan karena pengaruh. Yang pertama ada kebiasaan. Sebuah penemuan baru termasuk dalam teknologi komunikasi biasanya akan mengubah kebiasaan masyarakat. Bagaimana penemuan teknologi menimbulkan pertentangan di masyarakat, meskipun dalam kurun waktu lama ia akan diterima. Yang kedua, ada pola pikir. Teknologi komunikasi yang baru bisa ditolak masyarakat karena adanya perbedaan pola pikir. Yang ketiga, ada kemapanan. Kebanyakan orang senang dengan kemapanan. Begitu ada yang mengusiknya, ia akan melawan dan menolaknya. Teknologi tentu saja memiliki dampak positif dan negatif. Jadi, kemapanan sering membuat orang menolak sesuatu yang baru, namun pada akhirnya dengan lambat atau dengan cepat ia akan menerimanya. Saat kita membicarakan masalah difusi inovasi, kita tidak akan bisa lepas dari ide sosiologi yang bernama Gabriel Tarde. Dialah yang memperkenalkan istilah ini pada tahun 1903 dengan mengenalkan kurva difusi yang berbentuk S atau S-shaped diffusion survey. Secara sederhana, survei ini menjelaskan bagaimana sebuah inovasi diadopsi seseorang atau kelompok yang dilihat dari dimensi waktu. Dalam kurva itu ada dua sumbu. Sumbu satu menggambarkan tingkat adopsi dan sumbu lain menggambarkan dimensi waktu. Difusi inovasi terus berkembang, tidak saja penelitian bidang pertanian, tetapi juga pemasaran, budaya, sosiologi, antropologi, pendidikan, dan komunikasi. Kaitannya dengan difusi inovasi, kita juga bisa tidak lepas dari tokoh yang bernama Everest M. Rogers yang pernah menulis Diffusion of Innovation pada tahun 1961. Nah, di sini menurut Everest M. Rogers,
Proses difusi inovasi memiliki 3 elemen pokok. Antara lain yang pertama atau yang A, inovasi. Inovasi adalah gagasan, tindakan, atau juga bisa berarti barang yang dianggap baru. Kebaruan sebuah inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Karakter inovasi yang dirasakan oleh sistem sosial menentukan tingkat penerimaannya. 5 sifat itu antara lain relativitas keuntungan, kesesuaian, kerumitan, kerealitasan, dan kebiasaan yang diamati. Yang B, saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Agar inovasi bisa tersebar dengan baik, sumber setidaknya harus memperhatikan. Yang pertama, tujuan diadakannya komunikasi. Yang kedua, karakteristik penerima. Jika inovasi yang disampaikan untuk halayak, maka saluran yang tepat adalah media massa. Namun jika secara individu, maka saluran yang tepat adalah secara interpersonal. Yang C, jangka waktu. Jangka waktu berarti proses pengambilan keputusan inovasi. Prosesnya meliputi seseorang mengetahui sampai memutuskan menerima atau menolak inovasi. Berkaitan dengan dimensi waktu, proses tersebarnya inovasi akan melibatkan yang pertama, proses pengambilan keputusan inovasi. Yang kedua, keinovatifan seseorang lebih awal atau lambat dalam menerimanya. Yang ketiga, kecepatan adopsi inovasi dalam sistem sosial. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang proses adopsi. Teknologi komunikasi, sebuah inovasi tidak lantas begitu saja diterima oleh masyarakat. Oleh sebab itu, satu hal umum yang menjadi penghalang adopsi inovasi adalah keraguan masyarakat. Teknologi komunikasi tak lain adalah sistem teknologis yang mengharuskan manusia perlu mengatur sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa oleh teknologi itu sendiri. Nilai teknologi bisa saja berbenturan dengan nilai yang sudah dianut masyarakat. Maka, proses adopsi dalam teknologi komunikasi penting dilakukan agar teknologi itu mudah untuk diimplementasikan dalam masyarakat. Setidaknya ada 5 tahap dalam proses adopsi, yaitu yang pertama, tahap pengetahuan. Tahap ini adalah tahap di mana seseorang belum mengetahui informasi tentang inovasi baru. Yang kedua, tahap persuasi. Tahap ini adalah tahap yang berada pada wilayah pemikiran calon pengguna. Seseorang akan mengukur keuntungan yang ia dapat jika mengadopsi sebuah inovasi. Yang ketiga, tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini, seseorang membuat keputusan akhir apakah akan mengadopsi atau menolak sebuah inovasi. Yang keempat, tahap implementasi. Dalam tahap ini, seseorang mengadopsi inovasi mulai menggunakannya sambil mempelajari lebih jauh tentang hal tersebut. Dan yang terakhir atau yang kelima, tahap konfirmasi. Tahap ini adalah proses setelah penerimaan dan implementasi inovasi. Seseorang sudah membuat keputusan mencari pembenaran atas tindakan mereka melalui mengevaluasi akibat dari satu keputusan yang sudah dibuatnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang D, yaitu kategori adopter. Munculnya teknologi komunikasi baru tentu akan menimbulkan berbagai beragam tanggapan. Akan ada penerimaan yang berbeda satu sama yang lain, bukan hanya karena beda kepentingan, tuntutan, latar belakang individu, tetapi juga pengaruh sistem sosial budaya atau tujuan lain. Dalam kelompok adopsi, inovasi juga berbeda. Proses penerimaan atau adopter itu sendiri bisa dikelompokkan dalam tingkatan kecepatan manusia menerima inovasi. Menurut Everett M. Rogers, pernah mengenalkan kurva adopsi yang bisa dijadikan pedoman bagaimana kecepatan masyarakat dalam menerima inovasi. Ia membagi kelompok adopter menjadi 5. Yang pertama ada inovator. Kelompok ini adalah mereka yang pertama kali mengadopsi inovasi. Persentasinya yaitu 3%. Biasanya orang-orang terdidik, petualang, cerdas, berani, mengambil risiko, dan punya kemampuan ekonomi tinggi. Mereka cenderung memiliki sifat terbuka dan mudah menerima perubahan. Yang kedua, ada adopter awal. Kelompok ini disebut sebagai perintis dalam penerimaan inovasi. Persentasinya sekitar 14%. Ciri mereka adalah para pemuka pendapat atau opinion leader atau orang yang dihormati.
Yang ketiga, mayoritas awal. Kelompok ini adalah pengikut awal dalam proses adopsi yang berjumlah sekitar 34%. Cirinya yaitu adalah penuh pertimbangan, berkompromi secara hati-hati, dan interaksi internal tinggi. Yang keempat, ada mayoritas akhir. Kelompok ini berjumlah sekitar 34% yang menjadi pengikut akhir dalam penerimaan inovasi. Ciri yang menyertai adalah selalu hati-hati atau bahkan ragu-ragu menerima karena pertimbangan ekonomi dan tekanan sosial. Yang terakhir atau yang kelima, kelompok tertinggal atau kelompok kolot. Persentasinya berjumlah 14%. Cirinya yaitu tradisional, terisolasi, wawasan terbatas, sumber daya terbatas, dan bukan pemimpin opini. Yang selanjutnya saya akan bahas tentang implementasi teknologi bagi organisasi. Implementasi teknologi bagi organisasi atau lembaga pernah dikemukakan oleh Lois G. Ternowski dan Michael Fleischer dalam The Process of Technological. Mereka membagi proses implementasi yang meliputi yang pertama ada manajemen sistem. Proses manajemen sistem adalah implementasi teknologi sebagai upaya untuk mengoptimalkan hasil dari sistem organisasi. Yang kedua ada proses birokrasi. Dalam proses ini, implementasi teknologi komunikasi merupakan satu upaya untuk mengubah kebijakan sebuah lembaga berdasarkan persepsi manajemen puncak. Yang ketiga, ada pengembangan organisasi. Artinya, implementasi teknologi komunikasi merupakan usaha untuk memenuhi keinginan individu dan komunitas serta munculnya karena dorongan untuk meningkatkan partisipasi. Yang keempat, konflik atau tawar-menawar. Di sini, implementasi teknologi merupakan proses hasil tawar-menawar yang pada akhirnya menghasilkan jalan keluar kompromistis. Dari perspektif implementasi teknologi yang saya jelaskan tadi, lahirlah 4 perspektif implementasi teknologi komunikasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ternowski dan Fleischer tadi, yakni A. Atau yang pertama, teknosentrik. Perspektif ini menempatkan teknologi sebagai kekuatan yang mendorong terciptanya perubahan. Perspektif ini lebih fokus pada kapasitas dan ketersediaan teknologi komunikasi ketimbang kebutuhan pengguna teknologi komunikasi itu sendiri. Yang B, ada social-centric. Perspektif ini kebalikan dari perspektif teknosentrik. Jika perspektif teknosentrik berfokus pada teknologi, maka perspektif ini berfokus pada situasi sosial yang ada pada sebuah lembaga atau organisasi. Yang C, konflik. Perspektif ini menempatkan konflik sebagai sesuatu yang melekat pada proses pengambilan keputusan. Ia beranggapan bahwa terdapat beberapa sumber kekuatan lembaga atau organisasi dalam implementasi kebijakan. Yang D, ada desain sistem. Perspektif ini merupakan kombinasi dari ketiga perspektif terdahulu. Dengan kata lain, mengintegrasikan fokus ketiga perspektif terdahulu mulai dari teknologi, sistem, dan politik. Oleh karena itu, perspektif ini lebih dikenal dengan sebutan siklus kehidupan sistem. Kemudian yang terakhir atau yang F, faktor penentu. Implementasi teknologi dalam perkembangan teknologi komunikasi terdapat beberapa faktor penentu implementasi teknologi tersebut. Yakni yang pertama ada sistem sosial. Sistem sosial adalah aturan sosial yang diakui, dilaksanakan, dan dijadikan petunjuk dalam perilaku sehari-hari. Sistem sosial menjadi penentu apakah teknologi komunikasi baru bisa diterapkan. Yang kedua, tingkat kebutuhan. Masyarakat akan inovasi setiap implementasi teknologi komunikasi baru harus sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, karena setiap masyarakat akan berbeda dalam penerimaan teknologi. Yang ketiga, tekanan pihak lain. Penerapan teknologi bisa jadi karena adanya tekanan pihak lain, baik individu, masyarakat, atau kenyataan. Kemudian yang keempat, kesadaran individu. Implementasi teknologi juga bergantung pada kesadaran individu. Kesadaran ini berkaitan erat dengan kepentingan dan kebutuhan individu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah kepentingan kekuasaan. Kekuasaan politik juga bisa menjadi penentu implementasi teknologi. Penerapan teknologi juga bisa karena paksaan pemegang kekuasaan.
Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai sedikit tentang implementasi teknologi komunikasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.